Oke, luar biasa siap. Ya Pak, yang Ya, percakapan pertama Pak ya. ya, Bapak yang jadi coach, saya ya, jadi coachinya Pak. ya. Assalamualaikum Pak Ngatrio, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Arwiyah. Alhamdulillah kabarnya sehat selalu ini dan semangat. Iya, tetap semangat Pak ya. Alhamdulillah tetap semangat. Iya, Masya Allah. Baik Bapak. Apa yang mau dibicarakan malam ini Ibu? Sepertinya Ibu ada sesuatu yang diingin sampaikan kepada saya. Mungkin biasanya Ibu kan ceria itu Iya Pak. dan semangat, tapi saya lihat hari-hari ini Ibu agak beda, kurang apa istilahnya, kurang semangat. Terlihat betul Pak ya di wajah Ya, saya Pak ya. iya Padahal kelihatan. sudah berusaha. Iya Pak. Ternyata berbeda Pak ya. Iya, kelihatannya berbeda betul ini Bu. Jadi apa Iya. yang mau disampaikan ini Bu? Iya Pak, jadi sebenarnya saya ini ada perlu dengan Bapak. Saya ingin Ya, sekali siap, siap. Bapak itu mengcoaching saya terkait dengan komunitas yang sudah saya bangun, sudah saya jalankan bersama teman-teman saya yang lain Ya, dalam 1 tahun ini Pak. Itu namanya itu adalah komunitasnya Rumah Remaja Berkreasi. ya, Dan kami singkat menjadi R2B Pak, seperti itu. Nah, kami membuatnya itu pun Pak panjang, tidak serta-merta langsung bangun gitu aja, karena melihat beberapa hal-hal yang kami kaitkan dengan kondisi, dengan situasi di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat saya tinggal itu Pak maksudnya, ya, khususnya di situ. Nah, saya ajak teman-teman saya yang memang seprofesi dengan saya, dengan Bapak juga, yaitu guru-guru yang saya ajak untuk mau membentuk komunitas ini. Dan ya, alhamdulillah berjalan dengan perencanaan yang matang, dengan banyak hal lah Pak ya, karena memang sekali lagi ketika bangun apapun itu pasti terkait dengan dana pasti kan Pak. Dan alhamdulillahnya di komunitas saya ini, teman-teman saya ini memiliki misi-misi sama dengan saya, sehingga kami mudah untuk membuat komunitas tersebut. Nah, sekarang ini saya mengalami kemunduran Pak, kemunduran dalam hal peserta ya, yang Bu. kami rekrut kemarin di awal, yaitu sebanyak 35 orang. Yang di awal itu luar biasa. Luar biasa. Kami berusaha keras membuat komunitas ini dengan mengajak anak-anak, khususnya untuk perempuan di jenjang SMP. Kenapa kami ngambil ini? Karena harapannya kami ingin perempuan-perempuan itu memiliki semacam tonggak, semacam satu perubahan besar, di mana kita tahu sendiri bahwa satu negara itu akan maju ketika memiliki perempuan-perempuan yang hebat, khususnya ibu. Nah, dari mereka lah kami ingin membentuk itu Pak dari sekarang, supaya nanti ke depannya mereka menjadi kuat dan hebat tentunya. Nah, dari 35 itu Pak sekarang hanya 15 sampai 17 itu sudah maksimal 17 orang itu yang hadir. Ya, Artinya memang Pak mengalami penurunan yang kemunduran. mengalami kemunduran, mengalami penurunan dari hal pesertanya ini. Memang kalau saya perhatikan Pak, di kegiatan kami ini kan hanya berkutat di daerah, komunitas kami ini hanya berkutat di akademik Pak ya. Jadi memang kami membantu dalam hal seperti itu dulu Pak, supaya nanti ketika anak-anak banyak tugas, ada PR, kami sebagai jembatan mereka untuk mau bergabung di kami tanpa bayaran alias gratis, kami ajarkan full seperti itu Pak. Misalnya kami anak-anak itu butuh nih PR matematikanya tidak ngerti orang tuanya di rumah, kami juga menjembatani itu, kami panggil yang memang ahli di bidang matematika Pak. Seperti itu Pak. Oke Bu, semoga nanti di komunitas Ibu ini lebih cerah lagi, tidak mengalami kemunduran. Nah, sekarang saya mau tanya ini ke Ibu, hasil percakapan ini, apa yang diinginkan atau yang didapat dari pembicaraan ini Bu? Iya Pak,
Sebenarnya sih saya ingin ini mendapatkan ide Pak atau cara lah ya Pak ya supaya memang agar komunitas saya ini bisa berkembang lagi Pak seperti di awal itu. Paling tidak samalah Pak jumlahnya 35 dan Ya, kalau seperti bisa itu Mbak. nambah gitu ya Pak ya, Ya, kalau bisa sama. nambah. Iya, sehingga memang manfaat dari komunitas kami dirasakan manfaatnya Pak bagi lingkungan sekitar saya, seperti itu. Alhamdulillah. Mhm. Oh, jadi sekarang Ibu mau mendapatkan ide atau cara agar komunitas Ibu ini sekarang kembali seperti awal atau kalau boleh lebih ya, Iya atau Pak, heeh. betul, seperti itu Ya, Pak, betul sekali Pak. kalau bisa bertambah lagi, lebih banyak lagi. Betul Pak, itu harapan saya Pak. Iya. Nah, sekarang Ibu bisa mendeskripsikan ide-ide atau cara bagaimana untuk hal-hal yang dimaksud kaitannya dengan ide tersebut, Bu. Oh iya Pak, jadi begini Pak, kebetulan kan saya diamanahi oleh teman-teman itu sebagai ketua dari awal dibentuknya Oh, Ibu komunitas ketua ini, ya. ya. Sebagai ketua, sehingga memang saya punya beban besar Pak ya, karena ketua gitu Pak. Iya, betul betul. Nah, selama ini yang kami lakukan itu memang ya gitu-gitu aja Pak, seputaran pelajaran akademik gitu ya. Ya, Apa mungkin juga ini bagian faktor kemunduran dari peserta komunitas ya Pak ya, sehingga mereka mungkin lebih memilih untuk tidak hadir gitu iya, Pak iya, iya. setiap kegiatan kami. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Jadi kegiatan Ibu ini kan di komunitas gitu-gitu aja. Itu apa maksudnya, Bu ya? Oh iya, jadi gini Pak, kami itu kan setiap kegiatan menyuruh anak-anak itu membawa buku gitu dan Ya. yang menentukan tema juga itu kami gitu. Oh, iya. Sehingga memang apa yang mereka mau itu kami tidak dengarkan dulu. Kami ya punya program kami, dia hanya anak-anaknya cuma ngikut saja gitu kan. Jadi memang ada pergantian mapel-mapel Pak, misalnya 2 pekan ini, mapel bahasa Indonesia, Ya. pekan depan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kami putar itu Pak, kami putar jadwalnya. Jadi, saya juga terkadang juga sebagai ketua kan harus hadir tiap hari itu Pak, setiap kegiatan maksudnya. Ketika saya juga melihat itu juga kadang-kadang juga saya juga bosan alias boring. Apalagi anak-anak ya Pak, mungkin mereka Oke. tambah boring kali Pak atau bosan gitu ya Pak ya. Iya, Bu Arwia tadi mengatakan ada anak bosan, boring. Itu dari mana Ibu tahu kok bisa seperti itu? Iya Pak, jadi anak-anak zaman sekarang itu kan Bapak berbeda ya Pak ya dengan anak zaman-zaman dulu ya Pak. Ya, Apalagi semenjak Covid itu ada ya di tahun 2020 itu luar biasa, gadget yang memang membuat anak-anak itu semakin terpesona, semakin tidak mau ya, ditinggalkan. Nah, sehingga memang, mau tidak mau media digital ini luar biasa yang membuat anak menjadi lengket banget, lupa akan waktu dan saya tahu betul Pak ketika memahami pelajaran mereka mungkin bisa cari di situ ya Pak ya. 1, ya, 2 kali dia betul. ketik aja klik udah keluar gitu kan. Sehingga memang kegiatan rutin kami lakukan ini menjadi bosan mungkin Pak. Jadi mungkin lebih asik dengan handphone mereka mungkin seperti itu. Oh, jadi Ibu merasakan yang berbeda pada anak-anak itu ya? Iya Ibu Pak. bisa menceritakan lagi perbedaan apa yang dirasakan oleh Ibu? Iya, jadi gini Pak, beberapa bulan lalu saya sempat, mengidekan untuk memanggil, guru bahasa Arab, yang kami anggap itu tema yang menarik gitu kan Pak. Artinya Ya, anak-anak ini juga mampu memberikan percakapan dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi, yang justru hadir itu hanya 14 orang dan saya lihat mereka juga tidak menggunakan momen itu untuk bertanya gitu loh Pak. Saya lihat mereka tuh kurang aktif, malah diem aja. Jadi kan gregetan gitu nah Pak, gregetan akhirnya, ya, ya. membuat membuat kami ini apa lagi ya gitu, padahal kami udah buat undangan itu melalui poster yang cantik, yang di-share supaya tertarik, ternyata juga itu masih kurang, Pak. Berarti ada terpikir oleh Ibu ya, Bu Arwia, bahwa kegiatan ini akan membosankan bagi anak. Bagaimana ya Ibu Iya, berpikir? saya khawatir gini, Pak, kalau ada kegiatan berikutnya atau program yang kami lakukan nanti, itu akan membosankan karena
jujur saya ada rasa bersalah sebagai ketua dan sedih karena akan muncul di pikiran saya anak-anak ini akan boring Pak atau bosan seperti itu Pak. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa di awal terbentuknya komunitas ini menggunakan perencanaan yang matang dan sama juga dengan yang sekarang. Alasan Ibu menggunakan cara yang sama untuk dilakukan oleh Ibu atau ada yang cara lain, Bu? Iya Pak, jadi gini, karena di awal-awal pembentukan 3 bulan pertama itu kan Pak, luar biasa antusias dari peserta anak-anak yang ikut semangatnya, senangnya, jadi dapat gitu nah Pak. Sehingga kami, di tim kami, di komunitas kami ini merasakan keseruan dan kami juga ikut terlibat dalamnya. Dan tentunya kami juga bisa lagi mau membagi perasaan yang kami rasakan di hari itu ke tempat-tempat lain lagi Pak. Jadi tidak hanya lingkungan saya, bisa jadi lingkungan teman saya juga gitu kan. Karena teman-teman yang di komunitas saya itu Pak bukan hanya di Lalo Bakung, tapi juga ada daerah-daerah lain, ada yang daerah Juanda, ada yang daerah Tempake, ada yang daerah banyak gitu. Maksudnya biar nambah gitu Pak, seperti itu. Oh, kegiatan atau program apa yang paling berhasil menurut Ibu selama 1 tahun berjalan? Dan kenapa Ibu memandang hal tersebut berhasil? Iya Pak, jadi ada satu atau dua kegiatan yang kami lakukan memang Pak, itu yang saya anggap itu berjalan dan berhasil adalah pada saat pembelajaran itu langsung praktek Pak. Maksudnya anak-anak itu sepertinya saya lihat ketika hanya penjelasan itu boring bagi mereka. Jadi mereka ada yang ngantuk, ada yang segala macam. Ketika kami membuat satu kegiatan yang membutuhkan banyak gerak dan ternyata itu diminati oleh mereka Pak. Sehingga kami menilai bahwa di komunitas saya ini ternyata anak-anaknya memiliki gaya belajar kinestetik gitu nah Pak. Dan kami pernah mengundang juga tentang pembuatan buket di komunitas kami. Dan luar biasa antusias mereka. Mereka membuat buket itu pas kami di bulan Februari, di mana bulan tersebut kan hari Valentine tuh Pak ya. Jadi betul lah, hari Valentine. Kami arahkan anak-anak itu Valentine-nya itu untuk orang tua. Jadi buat buket yang kami memang sengaja buat, bahan-bahannya kami siapkan, mereka tidak membayar. Dan itu luar biasa tuh, dan saya lihat ternyata anak lebih suka di situ Pak daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu Pak. Ya, berarti menurut Ibu apakah kegiatan tersebut bisa digunakan lagi untuk program berikutnya selain anak-anak semangat dan senang, bisa jadi juga bertambah pesertanya, bahkan yang peserta lama juga akan hadir kembali Bu. Oh iya ya Pak ya. Saya baru terpikir. Saya baru terpikir juga kayaknya idenya itu bagus juga Pak. Mungkin nanti akan saya gunakan lagi di kegiatan berikutnya kali Pak ya. Agar anak-anak tambah semangat dan senang untuk hadir di kegiatan kami ini Pak. Apakah ada kegiatan lain yang bisa digunakan untuk program nantinya Bu? Mungkin ada ya Pak ya, ditambah door prize kali Pak. Oh Agar iya. menarik minat mereka akan saya coba lakukan itu untuk menarik dulu deh Pak minat mereka, minimal ada promosi-promosi gitu nah Pak. Oke, sejauh ini Bu Arwiyah sudah dapat pencerahan apa belum? Iya, alhamdulillah Pak. Menurut saya akan teruskan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Sebelumnya hanya saja mungkin lebih diselingi dengan program lainnya Pak ya, yang membutuhkan banyak gerakan-gerakan, yang membutuhkan banyak praktek-praktek, dan tentunya saya juga akan mengupgrade tentang perencanaan yang akan saya buat nanti ke depannya. Jadi tidak gitu-gitu aja Pak, ada pembaharuan seperti itu. Dan yang paling penting nih Pak ya, menurut saya adalah bagaimana melihat hal-hal yang lagi trending nih, yang lagi hits. Saya akan buka di YouTube. Iya Pak, saya akan buka di YouTube bagaimana yang terjadi sekarang supaya kami di komunitas kami juga tidak gaptek. Kami tahu hal-hal baru gitu nah Pak, seperti itu. Oke, sekarang rencana selanjutnya Bu Arwiyah apa ya? Iya Pak,
Mungkin saya akan cari kegiatan yang banyak gerak dulu ya Pak ya, untuk kegiatan berikutnya seperti membuat kue donat. Kayaknya asik ini Pak, kue donat yang Oh iya, enak betul. ya. Apalagi kan saya suka buat kue Pak ya, saya suka buat Ya, kue. bisa Ya, melibatkan. kemungkinan nanti narasumbernya itu adalah saya Ya, sendiri Pak. Jadi tidak mengundang orang lain, saya aja yang mengisi di kegiatan komunitas R2B saya. Kemudian saya akan juga mempersiapkan door prize. Tapi ini unik Pak, maksudnya beda, yaitu door prize-nya berupa sembako, bisa mungkin minyak 1 liter atau gula 1 kilo seperti itu, yang menjadi kenang-kenangan dan oleh-oleh dari kami, mereka bawa pulang nanti ke rumah. Dan harapannya Pak, harapannya adalah ketika mereka bawa pulang oleh-oleh tersebut, orang tuanya khususnya ibunya nih mendukung program kami, dan kemungkinan akan disuruh lagi ikut Pak anaknya, ayo ikut lagi ke komunitas ya, R2B. ya. Betul. Berarti Bu Arwia akan memulai dari mana? Insya Allah Pak, ini saya akan segera menyebarkan proposal dulu deh Pak, menyebarkan dulu proposal dan mencari bahan-bahan premium khususnya untuk buat kue donat tadi, agar hasilnya enak dan juga memuaskan bagi anak-anak. Dan harapan saya adalah ketika sudah selesai kue tadi Pak, mereka akan topping sendiri masing-masing, itu akan dibawa pulang juga. Mungkin seperti itu Pak. Ada rekan kerja yang bisa diajak kerjasama, Bu? Alhamdulillah Pak, untuk di tim kami itu kan Pak, di komunitas kami itu ada 15 orang. Walaupun saya tiap kegiatan tidak semua hadir full karena memang masing-masing punya kegiatan dan harus bekerja. Tapi ada 2 orang Pak di komunitas itu yang selalu hadir untuk mendampingi saya, dan insya Allah itu akan menjadi Pak, teman saya dalam melakukan kegiatan ini. Seperti itu Pak. Oke, Bu Arwia, apakah ada lagi ide atau cara untuk mengembangkan komunitas Ibu ini? Iya Pak, kalau saya pikir-pikir sih Pak, ada 2 sih Pak yang saya mau kembangkan ini Pak ya. Jadi Ya. yang pertama itu Pak, kemungkinan nanti saya akan cari-cari ini di YouTube tentang kegiatan-kegiatan remaja yang lagi hits tadi Pak ya. Kan tuh banyak tuh di YouTube, mungkin di luar sana yang punya juga komunitas positif-positif, saya akan coba lakukan gitu. Mungkin bisa jadi Pak, senam aerobik kan juga itu akan Iya, iya. karena gerak juga Pak. Ya, betul, Kita, betul. kita mungkin ada buat jadwal seperti itu, dan akan kami coba itu Pak. Kemudian yang kedua adalah membuat link baru Pak, khususnya bekerja sama lah dengan Pak RT setempat yang memang kami anggap Pak RT kan memiliki grup warga nih. Ya, Mudah-mudahan betul. ketika kami minta bantuan ke Pak RT untuk memberikan membantu share lah dari undangan kami. Mudah-mudahan ada yang hadir lagi Pak, ada yang baru datang, ada yang warga baru akan bergabung di komunitas kami ini Pak. Wah, keren itu Bu Arwia. Iya, Artinya Ibu nanti juga tidak gaptek, artinya bisa menambah ilmu dengan hal-hal baru. Iya, Perlunya menjaga hubungan yang baik antara komunitas Ibu dengan RT-RT setempat. Iya Ya, Bu. Pak, betul sekali Pak. Jadi memang hal ini saya lakukan agar saya dan teman-teman khususnya di komunitas R2B ini, yaitu Rumah Remaja Berkreasi, terus dirasakan manfaatnya bagi orang lain, khususnya di lingkungan saya pribadi dulu nih Pak. Dan kami harapannya akan membuka lagi cabang di tempat lain, juga dirasakan manfaatnya, terus bekerja, terus berusaha dan terus menerus untuk tidak pernah stop Pak. Seperti itu Pak. Oke, sekarang target untuk menyelesaikan kapan kira-kira Ibu? Kayaknya 2 pekan deh Pak. Insya Allah cukup lah 2 pekan. Ya, cukup. Agar meningkat progres selama 2 pekan ini kira-kira bagaimana Bu Arwia? Bagaimana Pak, nanti kalau setelah 2 pekan saya hubungi Bapak lagi untuk Oke, memberikan siap. informasi terupdate seperti apa, gimana Pak? Oke, jadi 2 pekan ke depan kita bertemu lagi ya Bu Arwia untuk mendengarkan perkembangan terbaru dari Ibu ya. Ya, setuju sekali Pak. Mohon maaf Pak ya sudah mengganggu waktunya. Dan saya Sama-sama Bu mengucapkan terima kasih Arwia, banyak. tetap Sudah semangat di-coaching dan hari ini. ceria selalu. Saya doakan agar komunitas Ibu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya untuk Kota Samarinda. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya pamit Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arwia, terima kasih.
Ya, sekarang yang kedua Pak ya. Oke. Ya, Yang sekarang kedua. dibalik, saya coachnya, Bapak coachi. Oke. Ya Pak, silakan Pak. Oke, assalamualaikum Bu Arwiyah. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak? Mudahan sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Bu Arwiyah. Ya, semangat Pak. Semangat. Iya. Tapi Apa ini Pak yang mau dibicarakan malam ini Pak? ini Bu, kebetulan memang kita ini agak kendor ini melihat teman-teman ini. Ini kan perlu pencerahan. Mungkin dari saya atau dari teman-teman yang lain atau mungkin dari pihak sekolah. Kebetulan ada teman ini yang agak ogah-ogahan masuk kelas. Saya perhatikan, saya amati, kebetulan saya juga sebagai wakakur. Ya mungkin kedepannya seperti apa mungkin. Oh, jadi sekarang ini Bapak mau bicarakan tentang rekan kerja Bapak ya, yang Bapak nilai agak gogahan, agak malas masuk kelas, gitu Pak ya? Iya. Iya. Padahal sudah diwanti-wanti Bu oleh, kalau kita rapat sudah diwanti-wanti teman-teman sama kepala sekolah, sama teman yang senior, sama saya juga di rapat, tapi masih ada kadang jam-jam kosong setelah kita amati di dalam kelas itu ada yang banyak keluar. Mungkin ya ada 2 kelas. Kemana gurunya? Saya tanya. Kebetulan gurunya, Pak nggak hadir, katanya sakit. Katanya sakit. Seperti itu alasannya. Padahal dia nggak sakit. Terus ada yang satu ngasih tugas. Kadang yang satu ada yang ngasih tugas tapi tugasnya agak cepat. Padahal aturannya kan umpamanya 3 jam, dia cuma 2 jam sudah selesai. Jadi yang 1 jam dia kosong anak-anak. Makanya ribut kadang di kelas. Iya. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi ada rasa kekhawatiran Pak ya ketika rekan Bapak tadi tidak masuk kelas gitu Pak ya. Iya. Dan membuat jelas kelas akan menjadi kosong gitu ya. Iya, betul. Apalagi tadi Bapak sampaikan yang seharusnya 3 jam jadi 2 jam, 1 jamnya kosong lagi nih. Jadi anak-anak iya. Baik Pak, sekarang saya ingin Bapak ceritakan ke saya apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita malam ini Pak. Yang saya ingin dapatkan dari cerita hari ini adalah kaitannya masalah ini biar cepat selesai Bu, tidak berlarut-larut. Karena apa? Karena nanti efeknya ini kan ke masyarakat sekitar. Betul. Dan nanti anak-anak kan pasti cerita ke orang tua. Iya, kalau sering banyak jam kosong, ini kan efeknya jelas memberikan dampak yang negatif bagi sekolah. Terus bagi anak-anak juga sendiri, itu dampaknya agak negatif. Jadi kita ini di sini mencari solusi, Bu. Iya. Jadi dengan tadi Bapak menjelaskan ada rasa nanti ada laporan orang tua dan sebagainya, Pak ya, akan masuk ke Bapak karena Bapak juga sebagai wakil kurikulum yang memang punya tanggung jawab besar, Pak ya, seperti itu. Iya. Kira-kira Pak, menurut Bapak nih, kalau saya lihat dari kesimpulkan bahwa rekan Bapak kerja tadi ogah-ogahan, malas-malasan, berarti dia harus memiliki ini Pak ya, belajar yang menyenangkan Pak ya, supaya belajar yang menyenangkan. Iya, kira-kira Pak menurut Bapak itu sendiri apa sih Pak, poin-poin apa sih Pak yang membuat seorang guru itu memiliki pembimbing pelajaran yang menyenangkan? Silakan Pak. Kalau menurut saya Bu, kebetulan saya kan memang senang ngajar. Kebetulan saya memang dari dulu, dari sekolah SMA itu sambil kuliah sudah saya ngajar Bu. Masya Allah. Jadi memang alhamdulillah bagi saya itu rasa empati untuk mengajar itu memang keinginan kuat dari saya. Makanya saya itu selalu belajar dan belajar untuk memotivasi anak, dan saya itu juga membuat apa istilahnya, membuat perbedaan atau diferensiasi kepada anak-anak supaya anak senang, lebih bahagia. Terus juga saya memberikan
perhatian khusus bagi anak-anak yang senang baca, senang Mm-mm. menonton video, senang Iya, mendengarkan, senang juga apa istilahnya membuat poster-poster. Nah, iya, itu iya, iya, iya. saya Mm-mm. lakukan seperti itu kepada anak. Mm. Mm-mm. Tapi ini kan kendala mungkin bagi teman saya ini mungkin kendalanya seperti itu kurang kurang apa istilahnya? Kurang pergaulan kaitannya Mm-mm. dengan pembelajaran mungkin di kelas, mungkin Mm-mm. sama teman atau Mm-mm. mungkin selama ini nggak mau bertanya. Kebetulan memang Mm-mm. teman saya ini agak agak pendiam, Bu. Oh, iya, iya, iya. Iya, Iya. gimana, Bu? Jadi menurut Bapak yang tadi saya bisa simpulkan dari penjelasan tadi bahwa kriteria untuk menjadi pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pertama tadi empati, Pak, ya. Ya, yang pasti. Empati, kemudian ada perhatian khusus bagaimana seorang guru itu nanti akan memberikan pelajaran yang berbeda-beda, yang ada buat poster, Ya, video dan segala macam sesuai dengan gaya belajar belajar anak, Pak, ya. ya Dan betul, yang Bu. ketiga adalah komunikatif, artinya Ya, komunikasi. rajin bertanya-tanya gitu, Pak, ya. Ya, betul. Iya. Eh, nah sekarang gini, Pak, saya ingin Bapak menilai kira-kira di rekan Bapak kerja itu dia dapat angka berapa tuh, Pak? Kalau 10 kan tinggi ya, itu sudah nilai 10 sudah nilai tertinggi lah untuk penilaian. Kalau yang rekan Bapak tadi sampaikan kira-kira dia ada di angka berapa ya, Pak? Kalau menurut grade sih, grade angka 1 sampai 10 dia masih di angka 6, Bu. Oh, Dia nggak mau apa istilahnya nggak mau berkembang, terus nggak mau bertanya, terus dia juga istilahnya apa ya? Kalau dikritik sama orang itu kelihatannya kurang apa? Kurang peduli, Bu, kepada kritikan-kritikan. Mungkin ada yang lebih senior yang bisa untuk memberi arahan atau saran atau pendapat ke beliaunya, Bu. iya, Pak, mendengar penjelasan Bapak tadi barusan bahwa rekan kerja Bapak itu berada di angka 6 ya, Pak, ya. Iya. Kira-kira nih, Pak, ketika melihat rekan Bapak ini di angka 6 tadi, itu bisa enggak, Pak, ya, untuk mendapatkan di angka 10 gitu, Pak? Kira-kira bisa enggak ya, Pak, ya? Sebetulnya bisa, Bu, banyak cara sebetulnya Hmm. untuk mendapatkan angka 9 lah, enggaknya enggak usah 10, kalau 10 kan ketinggian. Iya, iya, Pak. 9 aja lah. Iya, Ya 9. mungkin dari pihak sekolah bisa melakukan mungkin in-house training, terus mengikutkan beliaunya seminar, atau mengadakan pelatihan-pelatihan, diikutkan pelatihan yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas. Kan banyak sekarang pelatihan-pelatihan, Bu. Bisa lewat online, bisa luring, bisa macam-macam sekarang, nggak repot untuk belajar. Intinya yang penting guru tersebut memang harus upgrade istilahnya, harus selalu mengikuti perkembangan. Supaya apa? Supaya beliaunya lebih berwawasan luas untuk pembelajaran di kelas lagi. Itu, Bu. Iya. Kalau melihat dari kacamata Bapak nih, rekan kerja Bapak tadi yang Bapak sampaikan tadi itu lebih senang diperlakukan seperti apa ya, Pak? Agar apa ya? Agar bisa membantu proses pemimpinan. Kalau saya perhatikan dari teman senior saya, kebetulan beliaunya dekat itu sama teman saya senior, dia memang harus pelan-pelan, nggak bisa dikasari, tapi memang harus pendekatan khusus istilahnya seperti itu, Bu. Mungkin nanti saya bisa lewat teman, apa istilahnya orang ketiga, supaya beliaunya lebih aktif lagi untuk apa istilahnya untuk belajar ini. Kebetulan memang di kurikulum Merdeka ini guru harus apa istilahnya, guru harus banyak belajar, Bu. Kebetulan di kurikulum Merdeka ini banyak hal-hal yang baru. Betul. Pertama kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, terus ada hal-hal yang harus dikembangkan oleh guru, mungkin harus selalu menuntun, membimbing, supaya anak-anak ini ke depannya nanti
dalam kegiatan belajar itu merasa aman, senang, bahagia. Itu Bu mungkin. Iya. Tadi penjelasan Bapak terkait ada 2 hal yang saya catat di sini Pak ya, mungkin Ya, melalui pendekatan khusus, bisa jadi dari Bapak sendiri sebagai kurikulum, dan juga bisa jadi dari orang ketiga atau orang yang, dituakan, diseniorkan di situ ya Pak ya. iya betul. Kalau menurut Bapak kira-kira nih, yang mana dulu lebih didahulukan yang dilakukan? Apakah melalui orang ketiga dulu atau pendekatan khusus langsung dari Bapak? Kira-kira Kalau gimana? menurut saya sih dua-dua Bu. Kebetulan Dua-dua, memang oke. guru tersebut sudah Mmm, kita panggil secara face to face, secara apa istilahnya, secara mhm, bertemu, tapi kelihatannya beliaunya ini mungkin masih banyak banyak masalah. Yang saya perhatikan, saya amati, memang banyak masalah. Makanya nanti juga harus saya juga melibatkan orang ketiga, Bu, untuk memberikan arahan kepada beliaunya supaya beliaunya lebih apa istilahnya lebih memperhatikan lagi mhm. dan lebih fresh lagi untuk kedepannya. Itu harapan saya, Bu. Iya, Pak. Kapan itu, Pak, kira-kira Bapak melakukan itu? Yang pendekatan dan Rencana mungkin dalam 1-2 hari ini, kebetulan teman saya ini di samping guru di sini, kebetulan mhm, teman saya ini juga dosen di apa istilahnya di perguruan tinggi mhm. di Samarinda, Bu. Mungkin dalam 1-2 hari ini saya minta bantuan beliaunya. Oh, iya. Baik, Pak, ini sudah di ujung sesi ya. Kira-kira dari hasil percakapan kita malam ini, apa nih yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, Bu, sudah dapat dapat solusi. Yang pertama, Mhm, mungkin dari pihak sekolah mengadakan mungkin semacam pelatihan, pihak mhm. screening, terus seminar, terus mungkin bisa juga nanti kepala sekolah memanggil beliaunya untuk mengikuti hal-hal yang lebih mencerahkan beliaunya. Atau lewat teman saya itu mungkin nanti ada kabar baiknya, mudah-mudahan kebetulan beliaunya juga seorang apa istilahnya motivator, Bu. Beliaunya Mhm, Pak dosen mhm. itu. Mungkin lewat beliau bisa bertambah ilmunya atau wawasannya. Teman kami ini lebih lebih semangat lagi dan termotivasi. Iya, keren Pak ya. Berarti nanti Bapak menggunakan dua-duanya ya, dari Iya, pendekatan benar. khusus dengan orang ketiga tadi, plus ditambah lagi sekolah nih sebagai Iya, pendukungnya gitu Pak ya? betul itu. Iya, Iya, makanya sekolah ini apa istilahnya ya biar dia lebih rajin atau apa, jangan yang rajin, yang sudah disiplin diberi reward, tapi biar seperti itu tetap harus iya, diberi reward menurut kami, mhm. supaya lebih diperhatikan lagi, jangan dibiarkan. Itu Iya, menurut kami. jadi Ya, ada solusi reward-reward ya. Iya, iya. Jadi ada reward-reward gitu Pak ya buat iya guru-guru betul yang betul. rajin, sehingga memotivasi mungkin ya, lebih Iya, ada motivasi. termotivasi lagi lah teman-teman. Iya, betul sekali. Keren, Pak. Kalau begitu nanti, Pak, kita akan ketemu lagi ya. 2 Ya, hari ke siap depan Bu, siap. kita ketemu lagi, kita bercerita lagi terkait dengan perkembangan yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini hasilnya memuaskan. Seperti itu ya, Pak, ya? Alhamdulillah mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya bisa mencerahkan pikiran saya, Bu, dan teman-teman saya semuanya yang ada di SMK Negeri 16 semua. Alhamdulillah, terima kasih Bu Arwiyah Iya, atas atas pembicaraan untuk hari ini. iya. Sama-sama, Pak, ya. Saya juga izin pamit. Mudah-mudahan ini mencerahkan buat Bapak juga. Terima Assalamualaikum, kasih Pak Bu Arwiyah. Satrio. Waalaikumsalam Bu Arwiyah. Iya.